Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakbanuludi Oktavian dari Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan UTS untuk mata kuliah grafika komputer. Berikut adalah tokoh-tokoh dari grafika komputer. Yang pertama ada Ivan Sutherland, yang kedua ada Jim Blin, yang ketiga ada Henry Fried, dan yang keempat ada Steve Russell. Siapa itu Ivan Sutherland? Ivan Sutherland dianggap sebagai bapak grafika komputer pada tahun 1963. Ia mengembangkan SketchPad, sistem komputer pertama yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan gambar melalui perangkat input seperti pena cahaya. Kontribusinya yang revolusioner telah membentuk dasar untuk pengembangan grafika komputer modern. Yang kedua ada Jim Blin. Jim Blin adalah seorang ilmuwan komputer terkenal yang telah memberi kontribusi besar dalam grafika komputer. Dia berperan penting dalam pengembangan shader, yang merupakan program kecil untuk mengontrol tampilan dan pencahayaan objek dalam komputer grafis. Kontribusinya membantu meningkatkan realisme visual dalam perangkat lunak dan perangkat keras grafika komputer. Yang ketiga adalah Henry Fried. Henry Fried adalah seorang ilmuwan komputer terkemuka dalam bidang analisis forensik, digital, dan keaslian citra. Ia telah berkontribusi dalam pengembangan algoritma untuk mendeteksi manipulasi citra digital, termasuk deteksi manipulasi wajah dan pemalsuan foto. Kontribusinya telah membantu meningkatkan keamanan dan keandalan informasi visual di era digital saat ini. Yang terakhir adalah Steve Russell. Lahir pada tanggal 12 Mei 1937 di Hartford, Amerika. Ketertarikan Steve Russell pada komputer dimulai ketika pamannya yang seorang profesor Harvard mengatur tur komputer Harvard Mark I. Pada awal 1960-an, Russell mulai bekerja dengan John M. di mana ia menyusun sendiri dua versi penerjemah pertama untuk bahasa pemrograman LISP. Saat di MIT, Russell bergabung dengan Tech Model Railroad Club. Terinspirasi beberapa file dan buku fiksi ilmiah favoritnya, Russell dan sesama pemrogram memahami permainan dua pemain, Space War, untuk PDP-1. Meskipun Russell menulis versi pertama game ini pada tahun 1961, peningkatan signifikan dibuat pada musim semi 1962 oleh Peter Sampson dan Edward dan Martin Grice. Space War dianggap oleh banyak orang sebagai game dua pemain pertama untuk komputer digital. Dan untuk soal yang kedua, kita masuk ke soal sistem koordinat. Sistem koordinat adalah sistem yang menggambarkan posisi atau letak suatu titik dalam ruang. Sebuah sistem koordinat biasanya terdiri dari satu atau lebih sumbu yang memberikan acuan untuk mengukur jarak dan arah. Berikut adalah beberapa sistem koordinat yang umum digunakan. Yang pertama adalah sistem koordinat Kartesian, yang kedua adalah sistem koordinat polar, dan yang ketiga adalah sistem koordinat tampilan atau layar. Sistem koordinat Cartesian. Sistem koordinat Cartesian atau Cartesius adalah sistem koordinat berupa susunan garis dan titik dalam dua dimensi. Sistem koordinat Cartesius ditemukan oleh seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan asal Prancis bernama René Descartes. Dikutip dari buku Guide Sukses ASBN, tulisan Heru Subrono 2008, pada koordinat Cartesius terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan pada sebuah titik yang disebut titik pangkal. Garis-garis ini kemudian disebut sumbu koordinat. Inilah yang menjadi acuan dalam menentukan letak suatu titik. Bidang datar pada gambar disebut bidang koordinat yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat atau pangkal koordinat atau titik nol. Melansir situs Kemendikbud, sumbu X dan Y terbagi dari sumbu X dan Y positif dan sumbu XY negatif. Sumbu XY positif adalah nilai-nilai X yang pusat koordinatnya adalah 0 ke arah kanan, sedangkan sumbu X negatif ke arah kiri. Sementara itu, sumbu Y positif yaitu nilai Y yang pusat koordinatnya adalah 0 ke arah atas dan sumbu Y negatif ke arah bawah.
Perbedaan dari sumbu X dan sumbu Y ini mengakibatkan bedaan koordinat Kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y positif, kuadran 2 terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y positif, kuadran ketiga terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, kuadran keempat terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Yang kedua adalah sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub dalam matematika adalah suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Titik yang telah ditetapkan atau analog dengan titik origin dalam sistem koordinat Cartesius disebut pole atau kutub, dan ray atau sinar dari kutub pada arah yang telah ditetapkan tersebut adalah aksis polar atau polar aksis. Jarak dari suatu kutub disebut radial koordinat dan atau radius, dan sudutnya disebut angular koordinat, polar koordinat atau azimut. Koordinat polar paling tepat dalam konteks apapun di mana fenomena yang dipertimbangkan secara inherent terikat pada arah dan panjang dari titik pusat pada bidang, seperti spiral, sistem fisik planar dengan benda-benda bergerak di sekitar titik pusat, atau fenomena yang berasal dari titik pusat. Seringkali lebih sederhana dan lebih intuitif untuk dimodelkan menggunakan koordinat polar. Dan yang terakhir adalah koordinat tampilan atau layar. Koordinat layar atau screen adalah koordinat yang dipakai untuk mengatur penampilan suatu objek pada layar, baik itu layar komputer maupun layar-layar lainnya. Umumnya, layar dua dimensi mempunyai dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Namun demikian, ada yang berusaha untuk membuat layar tiga dimensi. Walaupun kini masih dalam tahap penelitian dan belum ditemukan di pasaran bebas, perbedaan koordinat layar dengan sistem koordinat yang lain adalah posisi 0 untuk sumbu X dan sumbu Y. Ada yang menempatkan sumbu 0,0 pada kiri atas dan ada juga yang meletakkan pada kiri bawah. Selanjutnya kita akan memasuki MATLAB. Untuk soal ketiga, kita disuruh membuat program untuk menampilkan grafik dalam part view dan kami menentukan sendiri jenis grafik dan view-nya. Untuk persamaan Z sama dengan cos XY, tan 3Y, dan sin XY dengan rentang X lebih kecil dari 5pi dan lebih besar dari. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita harus menentukan nilai X-nya. Di sini saya menggunakan nilai X dan Y sama-sama 0,1. Lanjut ke langkah selanjutnya.
Setelah menuliskan subplot, kita harus menuliskan tipe grafik yang ingin kita buat. Misalkan di sini saya menggunakan tipe mesh. Dan di sini saya akan menggunakan view minus 90 dan 45 derajat. Di sini saya akan menggunakan metode grafik atau tipe grafik kontur. Maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut kita membuat grafik keempat. Di sini saya menggunakan plot tree. Soal nomor 4 sendiri adalah membuat program untuk menampilkan grafik smooth contour, grafik mesh contour. Jadi untuk membuatnya kita hanya perlu mengcopy. Setelah mengcopy, kita tuliskan subplot. Di sini soal pertama diminta untuk mesh berkontur, maka fungsinya adalah harus ditambahkan C di belakang mesh. Mohon maaf, jika menggunakan linspace tidak boleh menggunakan titik koma, melainkan menggunakan koma saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk grafik yang kedua, kita tinggal copy saja, biar cepat, mempercepat proses. Soal kedua, kita diminta untuk membuat grafik surf contour. Di sini fungsinya adalah maka akan menjadi grafik seperti ini. Grafik ketiga, kita diminta untuk membuat kontur 2 dimensi. Caranya adalah dengan menuliskan function kontur. Cukup function kontur saja. Untuk membuat kontur 3 dimensi, kita memerlukan function contour 3. 3 di sini berarti 3 dimensi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat. Ini 2 dimensi dan yang ini 3 dimensi. Kesimpulan dalam video ini adalah adanya keterkaitan dari hasil gambar dengan komputer yang diperintah oleh kita. Misalkan kita menggunakan aplikasi MATLAB atau Blender atau sejenisnya untuk membuat gambar, maka kita perlu menggunakan kode-kode tertentu atau cara-cara tertentu untuk menghasilkan gambar yang kita inginkan.
Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa grafika komputer adalah bidang yang melibatkan pembuatan, manipulasi, dan representasi visual objek dalam komputer. Di dunia grafika komputer sendiri memiliki banyak aplikasi termasuk dalam industri permainan komputer, desain grafis, animasi, simulasi, visualisasi ilmiah, dan banyak lagi yang harus disebutkan. Kita juga belajar tentang dasar-dasar pemrograman grafis, algoritma pemrosesan, gambar, representasi objek dalam ruang 3 dimensi maupun 2 dimensi. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.